Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ari Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web. Syukur alhamdulillah kita dapat laksanakan tugas dari mata kuliah pemrograman web pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ari Kurniawan yang telah membimbing kami dalam mata kuliah pemrograman web. Izinkan dari kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Safarul Harun Jamil dengan NIM 2005-1214083 dari kelas Sistem Informasi UNESA. Selanjutnya saya Wildan Rahmadoni, NIM 2005-1214069 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya. Selanjutnya saya Luki Andrean dengan NIM 20051214075 dari kelas Sistem Informasi 2020A. Selanjutnya saya Muhammad Fatih Fadil Badillah dengan NIM 2005-1214-113 kelas Sistem Informasi 2020A. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Yang pertama yakni penyampaian mengenai rancangan desain dan database. Berikut adalah rancangan dari database program kami. Yang pertama, yakni terdapat beberapa entitas, yakni seperti ada entitas film dengan beberapa atribut seperti ID film, poster, video, judul, sutradara, bintang film, rating, durasi, hipnosis, dan slug. Dan untuk di dalam film ini juga terdapat key tambahan yang merupakan ID key dari key atribut milik entitas lain, yang mana seperti ID genre dan ID kategori. Selanjutnya, pada entitas genre memiliki atribut berupa ID genre dan nama. Kemudian pada atribut film genre terdapat, ini merupakan hasil pertemuan relasi, yang mana relasi tersebut merupakan relasi many to many dan sama-sama kuat, sehingga menghasilkan atribut baru, menghasilkan entitas baru, yakni entitas film genre. Makanya di dalam relasi tersebut melahirkan sebuah entitas dengan memiliki dua buah key atribut dari kedua relasi tersebut, yakni mendapatkan memiliki entitas, memiliki atribut yakni berupa ID film dan ID genre. Kemudian pada bagian kategori terdapat dua atribut, yakni atribut ID kategori dan nama. Pada relasi-relasi yang berhubungan dengan film genre, kemudian relasi yang menghubungkan antara film dan kategori memiliki has to many, many to many, namun karena tidak sama-sama kuat, maka tidak memunculkan entitas baru. Next. Berikut merupakan tampilan awal yang akan didapatkan ketika kita memasuki web Durul Lanang. Yang pertama yakni ini merupakan rancangan dari tampilan home, yang mana di sini akan ditampilkan beberapa rekomendasi film dengan penampilan berupa poster, judul, genre,
dan dapat langsung terdapat tombol untuk melihat film tersebut. Next. Selanjutnya yakni pada kategori. Di sini akan muncul sebuah kotak dialog tambahan, yakni yang mana di situ akan muncul kategori yang dimunculkan, yakni berupa anime dan movie. Next. Pada genre akan ada 3 buah genre, yakni pada action, drama, dan genre lainnya. Next. Selanjutnya yakni pada fitur login akan muncul kotak dialog yang mana meminta untuk dimasukkan inputan email dan password untuk bisa login. Next. Berikut merupakan rancangan tampilan apabila sudah menekan tombol untuk melihat film tersebut, yang mana di atas merupakan kotak untuk melihat video atau film tersebut. Kemudian bagian bawah terdapat penjelasan mengenai film yang sedang diputar, baik mengenai judul film, poster, kemudian sutradara siapa, bintang filmnya siapa, genrenya apa, ratingnya berapa, durasinya berapa, dan sinopsisnya seperti apa. Next. Berikut merupakan tampilan inputan mengenai apa yang akan ditampilkan pada menu home. Untuk tampilan ini hanya dapat dilihat atau dilakukan oleh admin saja, yang mana yang akan disampaikan pada menu home atau menu yang ditampilkan pada penampilan film, yaitu terdapat detail seperti inputan sutradara, inputan bintang film, inputan genre, inputan rating, inputan durasi, kemudian tempat untuk mengupload mengupload poster dan untuk mengupload video. Kemudian dapat tombol sumbit untuk mengupload. Next. Selanjutnya yakni merupakan feedback atau pesan balik yang dikirim oleh penonton, yang mana nanti bisa menyampaikan kritik dan saran melalui feedback ini menjadi koreksi bagi pemilik web Dulur Ranang untuk mengembangkan aplikasi feedback aplikasi Dulur Ranang ini. Next. Berikut merupakan contoh tampilan di mana pesan feedback dari penonton telah disampaikan. Jadi nanti seorang admin akan melihat pesan-pesan dari penonton, akan mendapatkan gambaran seperti ini, yang mana gambaran ini hanya akan dilihat oleh admin saja. Next. Baik, untuk selanjutnya, yakni penyampaian mengenai migrasi dan model oleh Wildan Ramadhani. Kepadanya kami persilakan. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan tentang pengkodean pada website kita, Dulur Lanang, dimulai pada bagian migrasi dan model, dan saya akan melanjutkannya. Pertama, di sini pada bagian migrasi kita memiliki banyak migrasi. Nah, migrasi ini merupakan bentuk dari tabel-tabel yang akan kita gunakan. Pertama, di sini ada migrasi dari user tabel. Pada tabel user ini digunakan untuk penambahan akun dari admin. Nah, di sini pada tabel user terdapat tabel kolom ID, kemudian kolom name dengan tipe data string, kemudian kolom email dengan tipe data string dengan atribut unique. Unique di sini berfungsi agar membedakan data yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Kemudian ada timestamp, lalu ada kolom password dengan tipe data string,
kemudian remember token, dan timestamp. Selanjutnya yaitu migrasi tentang tabel film. Tabel film di sini sama seperti yang dijelaskan tadi pada rancangan database yang telah dijelaskan oleh Safaru. Pada tabel film terdapat ID film, kemudian judul dengan tipe data string, kemudian kategori ID merupakan foreign key dari tabel kategori, kemudian kolom slug dengan tipe data string, kemudian poster, video, sutradara, bintang film, rating, durasi dengan bertipe data string, dan selanjutnya sinopsis dengan tipe data teks, karena pada sinopsis biasanya teks itu dengan kalimat yang sangat panjang, jadi tipe datanya teks. Lalu pada tabel migrasi kategori terdapat kolom ID dan kolom nama dengan atribut unik pada kategorinya. Lalu tabel feedback di sini terdapat kolom ID dan kolom komen. Ini isi dari feedback dari user dengan tipe data teks. Selanjutnya tabel genres berisi ID genre dan kolom nama dengan tipe data string. Selanjutnya yaitu tabel pivot yang telah dijelaskan tadi oleh Safaru bahwa tabel film dan tabel genre itu hubungannya sangat kuat, yaitu many to many. Jadi kita menyiapkan tabel pivot pada migrasinya dengan nama film genre dengan mengambil ID film dan ID genre, foreign key dari ID film dan foreign key dari genre. Selanjutnya kita beralih ke model yang kita gunakan, yaitu model feedback. Di sini hanya berisi tentang fungsinya berisi tentang protected variable guarded sama dengan ID. Maksudnya di sini variable guarded ini saat kita menginputkan data feedback, kolom ID tidak dapat diisi atau diproteksi, jadi tidak bisa diubah-ubah. Selain kolom ID, yaitu pada tabel feedback hanya berisi kolom komen. Jadi kolom komen yang bisa diisi selain ID. Begitu. Kemudian pada model film di sini sama seperti tadi, di mana variabel guarded mengamankan kolom ID untuk tidak dapat diubah-ubah. Dan di sini terdapat fungsi kategori. Pada fungsi kategori ini merupakan fungsi yang menghubungkan antara tabel film dengan tabel kategori dengan relasi belongs to. Kemudian pada tabel film juga berelasi dengan tabel genre dengan relasi belongs to many. Kemudian pada model genre sama seperti tadi, di mana ada variabel guarded mengamankan kolom ID. Kemudian pada model genre ini membuat fungsi relasi dengan film dengan relasi belongs to many. Kemudian pada model kategori sama, kemudian pada model kategori ini menghubungkan dengan tabel film dengan relasi has many. Selanjutnya pada model user, ini kebalikan dari variabel guarded, di mana artinya kolom-kolom yang bisa diisi atau fill label. Jadi kolom-kolom yang bisa diisi adalah name, email, dan password. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya sampaikan kepada Wildan. Untuk selanjutnya,
yakni penyampaian mengenai controller dan view oleh Luki Andrean. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Controller pada dulur web dulur Lana mempunyai dua controller, yaitu admin controller dan film controller. Controller sendiri berfungsi sebagai penghubung antara request user atau view ke model yang nantinya akan dikembalikan lagi ke view. Dalam film controller, terdapat beberapa metode untuk menangani tiap-tiap proses logik. Contohnya pada metode home. Pada metode home terdapat variabel $film yang merepresentasikan data dari model film. Kemudian data yang diambil oleh variabel $film adalah data film yang terbaru. Kemudian data tersebut akan ditampilkan ke menu home. Kemudian untuk metode selanjutnya seperti metode kategori, genre, juga sama seperti metode home. Kemudian dalam film controller juga terdapat metode create untuk menambahkan data baru ke dalam suatu model. Dalam contoh ini, kita menambahkan data baru ke dalam model film. Selanjutnya, terdapat juga metode edit dan update untuk melakukan edit data yang terdapat dalam suatu model. Dalam metode edit, kita melakukan edit data ke dalam model film dan melakukan update data model film ke dalam database. Selanjutnya, juga terdapat metode delete untuk menghapus data dari suatu model. Pada metode ini, kita menjalankan delete data yang terdapat dalam model film. Selanjutnya yaitu admin controller. Pada metode admin controller juga tidak berbeda jauh dengan film controller. Yang berbeda hanya pada model yang diakses. Kemudian pada admin controller terdapat metode register input yang di dalamnya terdapat function validate yang berfungsi untuk memvalidasi input yang dimasukkan. Apakah sesuai dengan yang diinginkan? Contohnya, pada kolom password terdapat syarat minimal 6 huruf, maka input yang dimasukkan harus minimal 6 huruf, baru bisa sukses tervalidasi. Selanjutnya pada metode login input. Pada metode login input juga terdapat function yang sama, yaitu validate. Bedanya pada metode login input terdapat juga function out atau authentication yang berfungsi untuk mengautentikasi data yang dimasukkan apakah sama dengan data yang berada pada database model yang dipanggil. Baik, selanjutnya adalah view. Pada view, kita membuat main layout yang akan digunakan oleh beberapa layout lainnya. Di dalam main layout, kita membuat tampilan untuk navbar yang berisikan home, genre, movie, anime, dan feedback yang nantinya bila diklik maka akan beralih ke tampilan yang sesuai dengan yang diklik. Di dalam main layout juga terdapat footer sebagai batas bawah. Pada main layout juga terdapat fungsi yield yang berguna untuk menampilkan bagian tertentu yang memiliki fungsi section pada view yang lain. Pada main layout, kita menggunakan fungsi yield untuk menampilkan bagian yang memiliki section dengan nama konten. Selanjutnya yaitu view home. Pada view home, kita terdapat fungsi extend yang berguna untuk menghubungkan ke view lain. Pada view home, kita menghubungkannya dengan view main layout.
Pada view home juga terdapat fungsi section yang berguna untuk mengelompokkan bagian dari konten sehingga dapat ditampilkan pada menu view dengan menggunakan fungsi yield. Pada view home juga kita melakukan pengambilan data dari variabel $film yang merepresentasikan model film yang telah kita buat sebelumnya. Data yang diambil akan ditampilkan sesuai dengan data yang diinginkan. Di view home juga terdapat perulangan for each yang berguna untuk agar program terus dijalankan sesuai dengan jumlah data yang tersedia. Selanjutnya yaitu view kategori dan genre. Pada view kategori dan genre juga hampir sama dengan view home. View kategori dan genre juga memiliki fungsi extend untuk menghubungkan dengan view main layout dan memiliki fungsi section yang sama dengan view home, yang berbeda hanyalah model yang dipanggil. Selanjutnya yaitu view nonton. Pada view nonton juga sama seperti ketika view sebelumnya yang berisikan fungsi extend untuk menghubungkan view dengan view layout, main layout. Kemudian juga pada view nonton juga memiliki section yang sama dengan view home. Bedanya, pada view nonton terdapat fungsi iframe yang memungkinkan untuk menyematkan video pada halaman. Baik, selanjutnya adalah view input feedback. Pada view input feedback terdapat juga fungsi extend yang sama dengan fungsi sebelumnya yang menghubungkan dengan main layout. Kemudian juga menggunakan fungsi section untuk mengelompokkan bagian konten. Pada view feedback kita tidak mengambil data melainkan mengirim data menggunakan metode post. View feedback juga memiliki fungsi CSRF untuk melindungi website dari serangan luar. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ruki Andrean. Selanjutnya ya ini pemaparan mengenai view yang selanjutnya dan root yang akan disampaikan oleh Enfatik. Padanya kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Ke Rod dulu. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang relasi dari root. Di mana root ini berfungsi untuk menghubungkan data atau fungsi dari controller ke view. Jadi view akan bisa mengakses controller dan migrasi dan database itu dari root. Jadi root di sini ada 4. Root get adalah berfungsi untuk mengambil data dari function dan root pass dan root post berfungsi untuk mengupload data ke dalam sebuah database dan root delete dan root patch berfungsi untuk mengupdate sebuah database dan destroy sebuah database. Di sini juga saya akan jelaskan sedikit kalau root get garis miring admin itu berfungsi untuk yang akan muncul pada sebuah website dan admin control class adalah sebuah kelas yang terdapat pada controller dan admin tanda petik. Lalu sebelahnya adalah tanda panah middleware. Di sini adalah teknik middleware yang berisi tentang out. Middleware sendiri punya 2, yaitu out dan goes, di mana out ini berfungsi untuk memberitahu bahwa kelas atau root ini hanya bisa diakses oleh admin atau seorang yang sudah login. Sebaliknya dengan goes, metode ini hanya bisa diakses oleh tamu atau goes. Jadi admin yang
sudah login tidak bisa mengakses ini. Kalau tidak diberi teknik middleware, metode ini bisa diakses oleh dua belah pihak. Baik, selanjutnya ke view out. Pertama, saya akan menjelaskan tentang view dari out login. Di sini bisa dilihat ini adalah halaman login dari website Dulur Lanang. Di sini saya menggunakan teknik extend, di mana extend ini bisa mengambil sebuah halaman yang terdapat pada layout main. Isinya di sini ada login dan actionnya adalah login input. Login input adalah action dari yang akan dihubungkan ke root dan controller, di mana saat admin memasukkan input harus terdapat pada sebuah tabel from. Di sini kami menggunakan metode post dan menggunakan teknik CSRF, di mana teknik CSRF ini sendiri berfungsi untuk mengamankan data inputan pada sebuah website. Kami mengidentifierkan sebuah alamat email password ini menggunakan name email atau name password, di mana pada input ini kami menjelaskan bahwa ini berhubung tag atau kolom email pada database dan tag password pada sebuah database. Sehingga saat from ini ditekan atau dimasukkan, maka otomatis akan melakukan action pada login input dan masuk ke database. Selanjutnya halaman register. Selanjutnya adalah halaman register. Halaman register ini juga sama saja atau mirip dengan halaman login, di mana halaman register ini bedanya hanya terdapat pada actionnya, di mana action ini terhubung kepada root atau metode dari register input. Register input ini adalah terdapat pada controller yang dihubungkan dengan menggunakan root. Sama saja metode yang kami gunakan di dalam from ini adalah post, dan teknik untuk mengamankan data inputan adalah CSRF. Halaman register ini hanya bisa diakses oleh admin atau admin yang ingin menambahkan data dari temannya atau untuk membantu admin. Di sini kami juga terdapat 3 hal penting, yaitu nama, email, dan password yang harus diisi. Saja kami mengidentifikasikan nama, email, dan password ini dengan menggunakan tag name. Jadi kami menghubungkan ini dengan langsung ke dalam database. Selanjutnya adalah dashboard. Create. Baik, ini adalah halaman dari dashboard. Di sini ini adalah halaman dari dashboard dan create. Create ini adalah halaman create dari sebuah dashboard web Dulur Lanang. Di sini kami juga menggunakan extend dashboard main yang terhubung dengan main di dalam folder dashboard ini, dan section yang nanti akan terhubung dengan main. Yang pertama, ini terdapat keterangan tambah film. Di sini kami juga menambahkan sebuah label nama judul yang terdapat di dalam sebuah tag from. Jadi semua data yang hanya bisa diisi dan bisa masuk ke database hanya data yang terdapat di dalam tag from. Di sini juga tinggal kami bisa mengaksesnya dengan mudah. Action pada from ini adalah secret dan metodenya adalah sama post karena kami ingin memberi data ke dalam database. Pada div ini kami memberikan div sesuai dengan data-data yang diperlukan, seperti nama judul, slug, sutradara, rating, durasi, sinopsis, kategori, dan lain sebagainya. Yang berbeda dari semua ini adalah kami memberikan pada genre ini looping.
Di sini kami mengambil data dari data genres yang kami aliaskan dengan genre. Di sini kami memanggil datanya dengan value genre ID dan genre nama. Dan selain itu pada label sinopsis itu juga sedikit berbeda. Kami memasukkan data dengan menggunakan text area. Di mana text area ini kami bisa masukkan data dengan mudah dengan pemasukan yang sedikit lebih besar. Tapi dengan text area ini kami bisa masukkan menghubungkan dengan sinopsis menggunakan name. Lanjut bawah. Baik, lanjut ke dashboard. Di sini adalah halaman dashboard blad. Di sini kami hanya mengisinya dengan selamat datang, namanya ini sesuai dari data dari tabel out, kolom user, dan nama. Jadi nama ini sesuai dengan nama admin yang sedang login ke dashboard ini. Jadi otomatis siapapun yang mengisi nama akan masuk ke sini. Lalu fotonya ini kami mengambil dari aset adalah dari folder public dan kami memberi foto admin.jpg ke sana. Baik, lanjut ke data. Baik, ini adalah halaman data admin, di mana ini berfungsi untuk menampilkan semua data-data admin yang sudah login ke dalam website Dulur Lanang. Di sini kami menggunakan teknik perulangan dan force add, di mana pada kolom user kami aliaskan dengan user. Kami menggunakan tabel data, di mana loop iteration ini adalah gunakan looping nomor 1 sampai dan seterusnya, dan kami mengambil data dari kolom user nama dan user email. Ini berasal dari database yang berhubungan dengan migrasi dan database langsung ke MySQL. Lanjut. Ini adalah halaman edit. Pada halaman edit, ini juga sedikit tidak berbeda jauh dengan halaman create. Jadi saya akan menjelaskan perbedaannya. Perbedaannya adalah di mana kalau edit ini kami menggunakan metode patch, di mana metode patch ini berfungsi untuk mengupdate data pada sebuah database. Jadi kami menggunakan action update kurung kurawa data edit ID. Jadi kami mengambil ID dari data edit dulu sesuai dengan film yang ingin kami edit. Dengan metode post. Metode post adalah kami akan masukkan data ke dalam sebuah database. Dan di bawahnya ada metode patch di mana berfungsi untuk mengartikan bahwa semua data yang saya masukkan adalah berfungsi untuk mengupdate atau menghapus data yang asli dan data yang baru. Di sini kami juga memberi tag value, di mana tag value ini berfungsi untuk menampilkan data yang sekarang, yang saat ini sudah ada. Jadi kita bisa mengedit dengan sepuasnya. Lanjut ke bawah. Baik, mungkin itu saja perbedaannya, yang lainnya sama. Selanjutnya. Feedback. Baik, ini adalah halaman feedback. Pada program feedback ini, kami memberikan 3 kolom, yaitu nomor, pesan masuk, dan tanggal. Di mana pesan ID adalah kami mengambil ID dari setiap pesan. Jadi pesan ID ini sesuai dengan pesan ini masuk nomor berapa, dan pesan komen adalah mengambil data dari database di mana komen yang telah dimasukkan pada feedback. Jadi feedback ini adalah masukan dari pengunjung yang akan langsung masuk ke database dan akan ditampilkan ke halaman feedback. Dan pesan created at different human ini adalah kita akan menunjukkan bahwa kapan pengunjung memasukkan komen ini. Jadi kita bisa mengetahui waktunya. Selanjutnya. Baik, ini adalah halaman main. Halaman main yang telah diakses oleh halaman-halaman pada dashboard ini. Halaman-halaman lainnya mengakses halaman main ini dengan add section. Jadi ini adalah halaman pada main oleh dashboard. Baik, ini isinya sama saja. Tidak ada yang di semuanya mengarah kepada root dan yield konten ini
adalah data-data yield yang akan diisi oleh tabel-tabel atau halaman-halaman lain ini. Baik, MyPost. Pada halaman MyPost pada dashboard ini, kami mempunyai berfungsi untuk menampilkan semua data film yang sudah terisi pada website Dulur Lanang. Di sini terdapat nomor, judul, poster, dan yang tertampil di sini hanya beberapa. Tapi fungsinya MyPost ini mempunyai dua fungsi, yaitu selain untuk menampilkan data yang terdapat pada website Dulur Lanang, website MyPost, halaman MyPost ini juga berfungsi untuk jika admin ingin mengedit atau mengedit sebuah data pada website Dulur Lanang. Di sini kami hanya menampilkan judul film, poster film, kategori film, dan genre film. Dan pada tabel operator kami bisa melakukan edit pada setiap film yang kami inginkan dan menghapus pada film yang kami inginkan juga. Perbedaannya pada kalau menghapus kami menggunakan metode delete, dan kalau mengedit kami menggunakan href atau menyambungkan dengan root yang pada menggunakan controller pada controller. Baik, terima kasih. Mungkin sampai sini saja saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fatih. Untuk selanjutnya yakni pemaparan mengenai home, genre, dan halaman nonton. Yang mana nanti akan langsung masuk pada web dari Dulur Lanang. Baik, ini merupakan tampilan dari home yang telah diprogram. Pada tampilan awal merupakan poster dari salah satu poster film yang akan ditampilkan dalam web Dulur Lanang. Bisa di-scroll ke bawah. Ya, di bawahnya terdapat beberapa daftar film yang mana ini merupakan rekomendasi film seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Di sini juga terdapat poster film, judul film, kemudian pemeran, kemudian genre film, dan tombol nonton untuk dapat menonton film tersebut. Selanjutnya, selain itu terdapat juga penambahan beberapa halaman yang dapat diklik untuk mengalihkan halaman. Bisa diklik, Mas, untuk mengganti halaman, apakah mau mengganti film yang ingin dilihat. Nah, seperti ini contohnya. Akan berbeda tampilannya pada nomor 1, 2, dan 3. Baik, selanjutnya yakni pada genre. Pada genre terdapat beberapa contoh genre yang ada pada web Dulur Lanang, seperti web action, web komedi, genre action, genre komedi, genre fantasi, genre horor, genre romance, genre supranatural, dan genre thriller. Di sini akan kami contohkan untuk menekan genre action. Pada penampilan genre action berikut merupakan daftar film yang berisikan film-film action. Nah, selanjutnya bisa di movies. Nah, ini merupakan beberapa movie yang ada. Nah, berikutnya kita akan mengarah kepada halaman nonton. Ini merupakan penampilan halaman nonton pada salah satu film, yaitu film Free Guy, yang mana di sini sudah di atasnya merupakan penampilan film. Kemudian pada bagian bawah terdapat juga poster dari film tersebut, judul film, kategori film, genre, sutradara, bintang film, rating, durasi, dan sinopsis singkat mengenai film yang telah diunggah pada
web dulur lanang. Demikian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya, yakni penjelasan mengenai movies lebih detail, kemudian anime search dan feedback oleh Lucky Andrea. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke halaman movies. Pada halaman movies akan ditampilkan seluruh film dengan kategori movies. Pada halaman ini juga akan ditampilkan poster, judul, kemudian genre, dan tombol untuk menonton film tersebut. Selanjutnya kita beralih ke halaman anime. Nah, pada halaman anime juga sama dengan halaman movies. Bedanya, pada halaman anime, daftar film yang ditampilkan adalah semua daftar film yang berkategori anime. Baik, selanjutnya adalah search, fitur search. Nah, pada fitur search ini memudahkan kita untuk mencari sebuah film baik dengan menggunakan judul ataupun menggunakan genre. Seperti contoh kita menggunakan judul Sonic 2. Dan kita tekan search. Nah, maka yang ditampilkan adalah film dengan judul Sonic 2 atau Sonic the Hedgehog 2. Di ini juga kita dapat menontonnya dengan menekan tombol nonton. Maka akan ditampilkan halaman untuk menonton video atau film tersebut. Ini adalah contoh jika kita melakukan streaming pada website dulur lanang. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke halaman feedback. Pada halaman feedback ini kita dapat memasukkan apapun komentar yang ingin kita sampaikan kepada pihak admin. Seperti contohnya kita akan memasukkan tolong masukkan film-film yang terbaru, tolong tambahkan daftar film yang terbaru. Ketika kita menekan submit, maka pesan tersebut akan otomatis terkirim kepada admin. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Ruby Andrian. Untuk selanjutnya yakni penyampaian mengenai login, create, dan my post oleh Wildan Ramadhani. Kepadanya kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya yaitu pada fitur login. Di sini kita bisa mengakses login dengan dua cara, yaitu dengan kita mengetik link dengan teks login, atau juga kita bisa mengetik footer pada dulur lanang di bawah ini, sama saja. Lalu di sini kita menambahkan akun yang sudah terdaftar, di mana contohnya yaitu admin dulur lanang ini merupakan akun utama dari admin website dulur lanang ini. Namun saya mencoba untuk menggunakan akun lain yang sudah terdaftar juga, kemudian masukkan passwordnya. Nah, di sini pada halaman dashboard, kita akan menemukan tulisan selamat datang Wildan R di dashboard. Nah, ini Wildan R ini merupakan nama akun dari adminnya. Kemudian selanjutnya yaitu pada tab create. Pada tab create ini kita bisa menginputkan semua data-data dari film atau untuk post sebuah film. Kita coba menambahkan dari nama judul.
Nama judulnya yaitu Pacific Rim. Kemudian menambahkan slug, lalu sutradara, bintang film, dan seterusnya. Di sini kita menambahkan kategorinya, yaitu kategori movie, kemudian genre, pilih action dan adventure. Lalu di sini kita untuk input video dan posternya kita menggunakan link, di mana kita akan supaya mudah, jadi kita mendapatkan gambar dari sebuah link. Contohnya yaitu pada link poster dan link video, kita coba menggunakan videonya menggunakan trailer dari film Pacific Rim tersebut. Kemudian kita submit. Maka akan muncul pada bagian My Post. Maka film yang sudah terinputkan tadi akan masuk pada daftar My Post di sini, yaitu judul Pacific Rim dengan posternya, lalu kategori dan genrenya. Nah, di sini kita bisa mengeditnya dengan caranya klik edit. Maka data-data film yang akan kita edit sudah muncul di sini. Kita bisa mengeditnya, misalkan nama judul kita ganti baru. Nah, maka kita langsung saja kita submit. Nah, nanti pada tabel My Post ini judul film Pacific Rim tadi akan terupdate. Nah, kemudian tombol delete ini berguna untuk mendelete film tersebut. Kita coba. Nah, maka delete sudah berhasil. Film Pacific Rim tadi kita bisa terhapus. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Mas Wildan. Selanjutnya yakni penjelasan mengenai data admin, registrasi admin, kemudian feedback masuk oleh M. Fatih. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya presentasinya akan saya jelaskan pertama ke feedback. Baik, ini adalah halaman feedback. Tadi ini jelaskan bahwa ada dari semua feedback masuk ke sini. Tadi ini adalah feedback dari yang dimasukkan oleh Lucky, Andrean, dan nomor 4. Jadi ini adalah ID yang keempat. Sebenarnya tadi ada juga, tapi sudah kami hapus. Jadi semuanya akan masuk ke sini dan tanggalnya ini sesuai dengan berapa menit yang lalu. Masuk ke data admin. Baik, ini adalah halaman data admin. Semua data akses atau admin yang sudah menambahkannya akan masuk ke sini. Di sini ada nama admin, ada 3. Ada admin, ada akun utama dari website Drulanang, dan FAT saya sendiri, dan Wildan R adalah akun pribadi dari Wildan. Selanjutnya ada tombol register admin. Ini berfungsi untuk jika admin ingin menambahkan data temannya ke dalam akses website Drulanang. Register admin ini hanya bisa diakses oleh admin, tidak bisa diakses oleh goes. Di sini saya akan mau mencontohkan di mana data yang akan saya masukkan. Kita hanya perlu wajib masukkan nama, email, dan passwordnya. Jika ingin menambahkan, setelah masuk semuanya, minimal passwordnya adalah 6, dan setelah semua data terisi, akan menekan register.
Setelah tombol register berhasil, kita akan buka data admin lagi. Jika berhasil, otomatis akan masuk ke dashboard dan akan masuk data adminnya ke nomor yang di bawah ini. Baik, selanjutnya adalah fitur logout. Fitur logout ini berfungsi untuk admin jika ingin keluar dari akunnya. Jadi jika admin sudah melakukan apa yang memasukkan data atau masuk ke admin, admin disarankan untuk keluar atau logout jika supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Logout, tekan logout. Jika sudah menekan logout, maka tombol welcome-nya maka tidak ada dan tombol login-nya juga tidak ada. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Fatih yang telah mempresentasikan, dan saya sampaikan kembali kepada teman-teman yang sekalian yang telah mempresentasikan website Dulur Lanang pada tugas mata kuliah pemrograman web. Kami sampaikan terima kasih kembali kepada Bapak Ari Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web yang telah membimbing kami dalam penyusunan tugas pembuatan web Dulur Lanang yang telah kami susun ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.